Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz, ustadzah serta guru dan karyawan Ustadz Kiai Ibrahim sangat saya hormati, serta tak lupa juga anak-anak siswa dan siswi Ustadz Kiai Ibrahim yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah dalam keadaan saum Ramadan dan dalam keadaan di rumah saja. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani. Kita semua mudah-mudahan selalu dihindarkan oleh Allah dari wabah yang sedang melanda saat ini, yakni wabah COVID-19. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bermuajahah dalam kesempatan kali ini, yang mana saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang siapa aja sih anak yang dirindukan oleh surga. Jadi siapa sih yang antara kalian yang gak mau menjadi salah satu anak yang dirindukan oleh surganya Allah? Pasti semuanya mau. Lantas gimana sih caranya agar kita menjadi salah satu anak yang dirindukan oleh surga? Sebenarnya banyak penjelasan tentang hal itu, siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Namun sebenarnya anak atau pemuda yang dirindukan oleh surga dan kaum muslimin pada intinya adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu para pemuda yang berlaku soleh atau berbuat soleh dikala pemuda-pemuda lainnya berbuat fasad atau kerusakan. Tentunya hal ini harus kita cermati dengan baik. Nah, salah satu contoh tentang hal ini adalah ketika kita berada di era sekarang, era teknologi, era modern, eranya HP di mana-mana, Android di mana-mana. Ketika banyak teman-teman kalian yang bermain HP hanya untuk nge-game, hanya untuk melihat-lihat hal-hal yang negatif, yang kurang bermanfaat, itu sebenarnya adalah sedikit kerusakan kecil yang terjadi di antara kita dikarenakan oleh perkembangan zaman yang sangat meluas. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa berbuat soleh, maksudnya kita bisa menjadi orang yang bisa memanage waktu, kapan main game, kapan membaca Al-Quran, belajar pelajaran sekolah. Tentunya kita harus bisa memanage waktu agar kita tidak terus-terusan main game. Oke lah, untuk sekedar refreshing aja main game itu boleh, akan tetapi agar kita menjadi salah satu orang yang diridhokan surga, tentunya kita harus berlaku soleh dengan cara tadi. Di lingkungan kita banyak yang main HP, memanfaatkan dengan hal-hal negatif. Kita sebagai orang soleh harus memanfaatkan HP dengan hal-hal yang positif. Misalkan dibuat untuk melihat YouTube, misalkan orang membaca Al-Quran atau ceramah ya, atau kultum yang seperti ini ya. Pasti hal ini selalu kita temui dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kalian anak-anak berada di sekolah ya kan, pastinya kalian mempunyai banyak teman. Salah satunya mereka ada yang teman-teman yang baik, rajin belajar, ada teman-teman yang nakal juga, pasti ada. Hal itu harus kita sikapi dengan baik. Bagaimana sikap kita untuk memilih hal tersebut? Apakah kita ikut-ikutan sama anak-anak yang baik, rajin belajar, atau sebaliknya kita malah terjerumus kepada anak-anak yang nakal? Itu tentunya kita harus menyikapinya dengan baik, karena kalau ingin menjadi anak yang dirindukan oleh surga, maka kita juga harus berlaku soleh, karena surga itu tempatnya orang-orang yang soleh. Menyikapi hal tersebut tentunya kita akan sangat sulit ketika kita dirundung pada dua pilihan yang amat berat, karena sungguhnya pilihan ini sungguh berat bagi anak-anak sekolah seperti kalian ya kan. Memang seperti itu, untuk mencapai surganya Allah memang tak mudah rintangannya, karena
semakin besar ganjaran yang akan kita terima, maka semakin besar pula rintangan yang akan kita hadapi. Kalau kalian mau rintangan yang biasa-biasa aja atau rintangan yang ringan, ya udah ikut lomba makan kerupuk. Kan bisa. Kenapa kok lomba makan kerupuk rintangannya itu aja? Karena ganjarannya ya paling-paling kita dapat piala, atau paling-paling kita dapat buku, ya kan? Itu aja. Maka dari itu rintangannya juga itu aja. Nah, ini surga, ya kan? Anak-anak harus bisa membiasakan hal ini. Oke lah, kita ketika di sekolah kita bermain-main dengan teman-teman itu hal yang wajar, tapi di sekolah guru sudah membuat jadwalnya masing-masing, mana jadwalnya untuk bermain dan mana jadwalnya untuk istirahat. Tentunya kita harus bisa menyikapi hal itu. Lantas gimana sih cara kita agar di sekolah itu tidak ikut-ikutan sama anak-anak yang nakal? Tentunya ini sangat berat karena ganjarannya surga. Untuk menjadi orang soleh di lingkungan sekolah, ya kan, kita harus bisa berbuat atau berlaku menjadi orang yang berbeda. Orang berbeda maksudnya kita itu berlaku soleh, ya kan. Dikala teman-teman kalian yang nakal rame ketika pelajaran, gimana caranya kalian agar kalian itu nurut sama guru ketika pembelajaran itu berlangsung. Makanya ketika kita menjadi orang yang soleh, kita harus menjadi orang yang beda di kalangan anak-anak yang nakal tersebut. Al-Hadis mengistilahkannya sebagai ahli ghuraba, orang asing. Orang asing ini maksudnya ketika kita berbuat asing atau berbuat beda dikala teman-teman kita yang berbuat hal-hal yang seperti itu. Ketika kita bisa berbuat soleh atau kita bisa berbuat baik dikala teman-teman kita yang berbuat nakal, maka kita termasuk orang yang soleh. Ketika kita termasuk anak-anak yang soleh, maka kita termasuk juga anak-anak yang akan dirindukan oleh surga dan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kalimat hari ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.